Nah, yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dapat membentuk warga negara yang cerdas, baik, dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat menambahkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan kewarganegaraan dan apa urgensinya? Nah, yang dimaksud dengan konsep kewarganegaraan yaitu konsep etimologis, yuridis, teoritis, dan terminologis. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Kemudian, bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan secara etimologis? Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ehwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, lalu bagaimana pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli? M. Nu'man Sumantri tahun 2001 mengatakan bahwasanya program pendidikan kewarganegaraan ialah program pendidikan yang berintikan nilai demokrasi politis, yang mana diperluas juga dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, sehingga pengaruh-pengaruh daripada nilai pendidikan sekolah, masyarakat, serta orang tua, itu semuanya itu diproses, sehingga terbentuklah siswa-siswa yang memiliki nilai-nilai kritis, analitis, dan bertindak serta bersikap demokratis, dalam ujungnya mempersiapkan kehidupan yang demokratis sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, teman-teman, lalu mengapa kita harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan Indonesia? Nah, pertanyaan ini akan dijawab dengan mengapa hadirnya negara Indonesia. Nah, tentunya kita mengetahui bersama hadirnya negara Indonesia adalah satu kesepakatan kita ingin hidup merdeka, kita ingin hidup bersama-sama dalam lingkup kehidupan sosial yang demokratis sebagaimana yang disampaikan oleh M. Nu'man Sumantri sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita mengetahui bahwasanya ada hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia dan kita perlu berpartisipasi dalam kehidupan bangsa negara Indonesia. Itu beberapa poin daripada mengapa kita harus mempelajari warga negara Indonesia. Nah, ketika kita melihat ke belakang sejenak, maka kita melihat bahwasanya bagaimana sih pendidikan kewarganegaraan itu mulai hadir secara historis atau sejarahnya, maka kita bisa melihat daripada tahun 1908 sebelum negara Indonesia merdeka, lahirnya Budi Utomo merupakan nilai konseptual yang kita bisa ambil bahwasanya disitulah bibit-bibit mulai lahirnya rasa kebersamaan, lahirnya rasa kebangsaan sebagai warga negara walaupun belum terbentuknya sebuah negara. Maka lahirlah tahun-tahun selanjutnya organisasi-organisasi yang juga melakukan pergerakan-pergerakan yang dengan niat ujungnya memerdekakan negara Republik Indonesia. Serikat Islam, Muhammadiyah, serta Nahdlatul Ulama dan organisasi lainnya 1930-an, maka berjamurlah organisasi yang memperjuangkan negara Indonesia hingga pada tahun 1945 kita mengatakan, kita menyampaikan bahwasanya kita telah merdeka. Nah, pada tahun-tahun berikutnya hingga saat ini tentunya kita harus memperjuangkan, kita harus menjaga kemerdekaan secara hakikat. Kita sudah menjadi merdeka, namun kita harus memperjuangkan lagi kemerdekaan ini sehingga terwujudlah kemerdekaan yang hakiki, yang ini kemerdekaan yang kita idam-idamkan bersama, hidup demokratis, nyaman, damai dengan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan lahir dari pengalaman panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, muncullah kesadaran nasional dan semangat persatuan yang diwujudkan melalui organisasi pergerakan seperti Budi Utomo.
Sarekat Islam, dan Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan identitas sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik puncak perjuangan tersebut dan melahirkan Undang-Undang Dasar 1945. Semua peristiwa ini menunjukkan pentingnya membentuk warga negara yang sadar akan jati diri dan peran kebangsaannya, sehingga menjadikan pendidikan kewarganegaraan menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan bangsa. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat beragam dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa. Hal ini menjadi dasar pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kehidupan harmonis dalam masyarakat yang plural. Pendidikan kewarganegaraan membantu membentuk karakter warga negara agar mampu hidup dalam keberagaman tanpa menimbulkan konflik sosial. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Pemerintah juga menetapkan kebijakan pendidikan seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang demokratis, kritis, bertanggung jawab, dan menjunjung hak asasi manusia serta hukum. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dinamika serta tantangan pendidikan kewarganegaraan, kita perlu mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan pemerintah Republik Indonesia. Sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka, sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan pada masa Orde Baru disebut sebagai PMP. Penamaan dan perubahan kurikulum yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman hingga pada era reformasi PKN hanya berfokus pada hak dan kewajiban warga negara. Lalu, mengapa dinamika dan tantangan PKN itu mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar? Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Sebagai konstitusi memerlukan jenis warga negara yang baik yang berbeda, karena ada berbagai macam fungsi kewarganegaraan. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Tidak hanya berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan, konstitusi negara juga berdampak pada masa depan negara.